Bang, gimana sih cara screening meme coin untuk nyari meme coin yang berpotensi naik ya? Untuk screening meme coin sebenarnya itu setiap orang itu tekniknya berbeda-beda, caranya berbeda-beda dan mungkin nggak sama ya satu sama lain. Karena lu nanyanya sama gua sekarang bakal coba sharing gimana cara gua screening meme coin ya. Ingat, ini cara gua sendiri pribadi dan kemungkinan nggak sama sama orang lain ya. Di sini gue bakal coba jelasin pakai bahasa yang paling sederhana dan paling mudah dipahami ya. Gue akan mencoba ya. Nah, jadi gue biasanya screening meme coin itu di Neobull X ya. Kalau lu tanya kenapa Neobull X, gue udah familiar di sini dan gue udah yang rasa nyaman aja. Sama banyak fitur yang menurut gue memudahkan gitu. Nah, yang pertama di sini ada masing-masing kotak ya. Di sini ada masing-masing row. Ini ada new creation, di sini ada about to graduate dan di sini ada graduated. Nah, biasanya misalnya gue punya dana $500 contoh. Gue akan mengalokasikan dananya di bagian new creation, about the graduate sama graduate ini berbeda-beda ya. Nah, ini teknik pribadi gue ya. Lu mau ngelihat ini atau skip langsung ke bagian lain gak apa-apa. Tapi ini cara gue pribadi. Gue ngasih tahu kalian cara gue pribadi ya. Gue biasanya begini. Di Neo Creation ini gue biasanya mengalokasikan sekali gue beli meme coin di sini yang baru listing sekitar $10. Nah, selanjutnya di about to graduate ini, gue biasanya masuk pakai di angka $20 sampai $50. Untuk di graduated ini, biasanya gue pakai dana di atas $50 ya. $50. $50 ke atas lah pokoknya. Nah, gue mau ingetin nih sekali lagi ya. Untuk main meme coin, gue mau ngasih tahu jangan pernah pakai uang panas atau uang bulanan atau uang hari-hari lu. Itu karena meme coin ini benar-benar high risk ya. Kadang tiba-tiba naik, kadang-kadang tiba-tiba turun. Benar-benar high risk, kadang bisa rug pull segala macem lah. Nah, lanjut. Nah, kenapa gue di sini mengalokasikan dana sekali masuk itu $10? Nah, di bagian new creation ini gue biasanya udah siap kehilangan dana atau gue udah nggak berharap kalau menang-menang kalah-kalah ibaratnya cacing-cacing naga-naga lah ya. Nah, gue biasanya di sini beli di angka apa ya, beli itu di harga awal ya atau nge-snipe biasanya ya. Jadi di sini gue untuk masuk di koin new creation ini gue biasanya tuh memanfaatkan narasi ya. Jadi contoh gini, misalnya kita di sini ke Trump ya, ke Elon Musk ya. Contoh di sini Elon Musk kita cari tweet dia yang pasti jadi koin nih. Biasanya pasti jadi koin. Nah, kayak gini ya. BAM F ya. BAM F. Ini kalau di Pump Fund ini pasti jadi koin, cuy. Ini pasti jadi koin. Kalau nggak percaya nih ya, kita copy BAM X. Nah, kita search di sini. BAM X. Boom. No, banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai bawah lah ya. Ini pasti jadi koin, cuy. Nah, ini narasi ini yang biasa digunakan tolak ukur gua untuk gua masuk di bagian neo creation. Hmm. Gua biasanya kalau Elon Musk nge-tweet ini, BAM X misalnya, baru 1 detik lalu, gua langsung tunggu di sini nih. Koin mana yang muncul ya? Pakai nama BAM X gitu. Kalau ada yang muncul gua langsung beli itu. Nah, gua dapat harga di harga awal ya. Nah, contohnya nih, kalau kita lihat BAM X yang paling lama ya. Ini biasanya tuh cenderung naik ya. Karena ini apa ya? Narasi yang di tweet sama Elon Musk gitu. Elon Musk gitu. Ibaratnya Elon Musk itu apa ya? Ya acuan dari meme coin lah gitu ya. Orang yang sangat berpengaruh di meme coin. Nah, itu biasanya gue beli di harga sini ya. Berarti di harga sinilah. Sini nih contoh. Di gue pakai ini aja price ya. Oke, price. Di sini. Nah, gue masuk biasanya di sini nih di awal-awal ya. Anggaplah gue di atas ini nyangkut. Di harga 0,0 berapa tuh? 0,02 ya, $0,02 ya. Gue biasanya di sini masuk. Itu gue nggak bakal langsung jual. Gue diemin aja karena gue udah siap kehilangan uang ya. Gue diemin sampai menurut gue bisa minimal bisa untung 100% lah ya. Kalau di bawah 100% biasanya ya intinya gue nggak apa ya, nggak paper hand lah untuk di bagian meme coin yang baru dirilis ini yang baru beberapa detik. Gue biasanya tahan. Jadi kayak misalnya gue masuk di sini $10 ya. Gue bakal tunggu minimal dia
naik 100% ya. Gue biasanya tunggu minimal naik sampai 100%. Oke, ini udah berat 100% ya. Gue biasanya naik tunggu minimal 100% lah ya. Tapi itu biasanya gue diemin terus, gue diemin aja. Biarin aja karena di sini narasi Elon Musk ini biasanya orang juga ikutan FOMO cuy. Nah, gue diemin. Biasanya misalnya udah di sini nih. Di sini gue udah cukup. Menurut gue udah cukup. Udah 400% misalnya 300% ya udah gue take profit gitu. Gue jual koinnya gitu. Nah, itu untuk di bagian neo creation ya. Itu cara gue. Selanjutnya di bagian about to graduate, gue biasanya itu mengalokasikan dana sekitar 20 sampai 50 dolar. Nah, di sini gue biasanya ikutin narasi dari Wells ya. Dari Wells. Atau biasanya gue kalau main di sini gue lebih ke komunitas sih. Jadi gue ada beberapa komunitas yang kalau kita screening bareng-bareng gitu kayak nyari koin bareng-bareng. Nah, biasanya gue masuk di about to graduate ini bareng-bareng gitu. Jadi sama beberapa orang lah ya, misalnya 20 orang, 30 orang. Jadi tuh kita potensi untuk kalahnya tuh lebih kecil lah ya. Menurut gue itu memperkecil chance kita untuk kalah ya, atau memperbesar kita untuk apa ya, dapat profit lah gitu. Misalnya contoh gini, gue biasanya di sini pakai 30 dolar sampai 20 dolar sampai 50 dolar ya. Misalnya kita nemu nih, wah ini ada koin PP nih, koin PP 72B misalnya. Itu rame-rame tuh. Mana-mana nih. Misalnya kita ada yang masuk di sini. Weh, gue masuk gitu misalnya. Gue masuk ya, sending sending misalnya. Nah, itu masuk tuh rame-rame tuh. Nah, di sini gue biasanya ngambil untungnya nggak terlalu gede, maksimal 100% sih. Biasanya gue apa ya? Kasih batasnya tuh 100%. Jadi kalau udah 100% gue nggak mau greedy, udah gua ini aja take profit gitu. Itu ya. Itu biasanya alokasi dana gue di sini ya segitu dan itu cara gue ya. Nah, untuk di graduated ini gue biasanya alokasi dananya itu ya lumayan besar lah ya. Sekitar 50 dolar. Karena di sini marketnya udah cenderung matang ya. Nah, contohnya koin ini ya, link ini ya, link-link model ini ya. Biasanya gue di sini melihat dari berapa lama koin ini dibikin ya. Ini 13 menit. Selanjutnya gue bakal cek X-nya atau Twitter-nya ya. Di sini gue cek, di sini kurang meyakinkan lah ya karena cuma punya 13 follower. Kalau gue lihat webnya, ini nggak jelas juga kayak gini. Nah, ini biasanya gue nggak masuk. Karena kalau kita lihat di sini misalnya bubble mapsnya, ini tuh, nah ini tuh wash trading ya, atau dia manipulasi harga sendiri gitu. Beli sendiri, jual sendiri, beli sendiri, jual sendiri. Ini aja udah lampu merah ya. Apalagi ini pakai 4 cluster ya, 4 cluster. Satu clusternya ini 9%, 8%, 12%, 11%. Di sini ya bubble gede banget. 15%. Ini udah bener-bener high risk ya. Ini ngelihat cuman dari ngelihat bubble-nya aja. Selanjutnya gue bakal ngelihat dari ini sniper ya. Snipernya ini cuman 2 ya. 2 ya. Dan ini cuman 2%. Di sini top holdernya 18% ya. Dari 10 holder ini top 10-nya ini cuman 18%. Ini cenderung aman ya. Tapi kalau lihat di sini insider holdingnya ini 89%. Nah, ini yang penyakit ya. Jadi gua biasanya nggak bakal masuk di koin yang kayak gini ya. Karena ini pasti bakal dijual pelan-pelan sama depth-nya atau insider holdingnya. Di sini juga kalau kita lihat holdernya, ini gue biasanya ngeliat holder ini sama liquidity ya, berhubungan lah ya. Jadi kalau gua ngeliat di sini holdernya 1000, liquidity-nya di bawah 100k itu biasanya apa ya? Masih belum matang menurut gua ya. Biasanya kalau udah holdernya 1000, itu liquidity-nya tembus di 100k. Ini menurut gua kriterianya nggak bagus gitu. Gue biasanya screeningnya gitu ya. Kalau untuk di dana besar gitu. Ini gua nggak masuk di kayak gini. Jadi gue bakal cari koin-koin yang emang menurut gue berpotensi naik. Misalnya contoh ini ya, Favo. Nah, kalau kita lihat di sini, Favo ini dia punya website kayak gini ya. Nah, tapi di sini gue ngelihat dari CA-nya ini gue biasanya lebih yakin, cenderung lebih yakin karena apa? Biasanya di sini kalau kalau yang orang-orang niat ngeruk atau orang-orang niat scam itu biasanya di CA-nya ini belakangnya pam ya. Itu biasanya belakangnya pam. Nah, kalau ini kayak gini, CA-nya begini. Ini gue biasanya satu ini gue lebih yakin ya kalau ini dari official gitu. Itu gua sendiri, maksudnya gue pribadi lebih yakin
ngelihat address yang begitu ya. Selanjutnya gue ngelihat X-nya ya. Gue ngelihat X-nya di sini dia punya 4.000 follower. Tapi kita nggak tahu nih siapa yang bikin ini ya. Ini gue biasanya juga memperhitungkan ini. Jadi kalau misalnya ini nggak jelas siapa yang bikin, gue juga mungkin agak ngeri juga masuk ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat dari Bubble Maps. Dari Bubble Maps ini cenderung wajar lah ya, cenderung wajar. Di sini klasternya cuma 2 dan gak lebih dari 1%, ini cuma 2%. Dan di sini paling gede bubble-nya 3%. Ini cenderung aman ya, cenderung aman. Selanjutnya kalau kita lihat di sini snipernya udah 0 ya. 0%. Di sini top holdernya cuma 14%. Ini aman banget lah ya. Di bawah 15 ini. Dan insider holdingnya ini wajar, masih tergolong wajar ya. 16% ini masih tergolong wajar. Dan di sini kalau kita lihat holdernya ini 49.000. Nah, kalau kita mau beli koin ini udah sangat telat ya. Ini kriterianya sebenarnya bagus. Sangat enggak, gua nggak bilang sangat bagus, tapi cukup bagus ya. Kita lihat di sini dari sniper, top holder dan juga insider holdingnya ini sangat bagus. Tapi kita telat masuk ya. Ini berpotensi naik gak? Kayaknya nggak bakal naik lagi gitu. Karena biasanya kayak koin ini, kayak Vovo gini, itu biasanya dia cuman hype doang, hype di awal. Tapi kalau lu nemunya di sini, ya gue biasanya beli. Kalau kayak gini, kalau bukan official yang nge-tweet gini, ya gue biasanya bakal pakai di 50 sampai 70 lah ya. 50 sampai 70 dolar. Gue masuk mungkin di sini gitu. Dan gue ngeholdnya paling cuma sejam, nggak lama. Kayak misalnya ini jam 5 ya, jam 5.39. Berarti jam 6.39 gue biasanya udah gue lepas di sini ya. Nah, ini udah berapa persen nih dari sini ya ke sini? Itu udah 132%, lumayan kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini waktunya udah satu satu hari begini dan ini berpotensi turun begini, ini biasanya nggak lama lagi juga mati koinnya. Walaupun holdernya sih banyak ya, gitu. Jadi untuk screening meme coin yang berpotensi naik, ya lu berpacu sama waktu sih, sama waktu dan juga lu lihat kriteria ini kalau sesuai, bagus, aman ya lu baru masuk gitu. Jadi itu aja sih, kalau ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar, kalau ada yang kurang ngerti ya sorry ya. Karena gue udah berusaha menjelaskan pakai bahasa yang paling mudah gitu ya.